Pernah nggak sih kalian ngerasa punya satu keinginan besar, tapi kok kayaknya mustahil banget buat jadi kenyataan? Ternyata nih, ada sebuah proses universal yang bisa kita pakai, semacam kunci rahasia buat membuka realitas yang kita impikan. Yuk kita bedah bareng-bareng cara kerjanya. Pasti sering kan ngerasain hal ini? Keinginan terbesar kita tuh rasanya udah di depan mata, tapi kok ya susah banget digapai? Nah, pertanyaan inilah yang bakal jadi titik awal penjelajahan kita kali ini. Dan disinilah letak jawabannya. Alam semesta itu pada dasarnya berlimpah, teman-teman. Jadi, masalahnya itu bukan ada atau enggak, tapi gimana cara kita mintanya. Kuncinya itu bukan cuma kerja keras, tapi kejernihan. Kejernihan total di dalam pikiran kita, dan yang lebih penting lagi, di dalam perasaan kita. Kabar baiknya, proses yang kedengarannya rumit ini sebetulnya bisa kita pecah jadi 3 langkah dasar yang simple banget. Ya, semua rahasia penciptaan ini ternyata cuma butuh 3 langkah sederhana. Yap, cuma 3. Itu aja kerangka kerja yang perlu kita pahami. Nah, ini dia peta perjalanannya. Pertama, kita bikin cetak birunya di pikiran kita dengan membayangkan. Terus, kita kasih energi magnetis ke cetak biru itu dengan merasakan. Dan terakhir, kita belajar buat menerima pas alam semesta mulai bekerja buat kita. Tiap langkah ini jadi fondasi buat langkah berikutnya. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Langkah pertama, membayangkan. Tapi jangan salah ya, ini bukan sekedar ngelamun kosong. Ini adalah proses aktif, di mana kita secara sadar membangun gambaran mental yang super detail dari apa yang kita mau. Proses membayangkan ini ada tingkatannya loh. Kita mulai dengan fokus ke satu hal spesifik. Lalu kita nggak cuma melihat benda itu, tapi kita bayangin diri kita udah bersamanya. Habis itu kita naikin lagi levelnya. Bayangin kita lagi melakukan sesuatu dengan barang itu, nyetir mobil impian itu, kerja di kantor baru itu. Dan puncaknya, kita benar-benar ngerasain sensasi memilikinya secara utuh. Ini punya gue. Oke, sekarang kita masuk ke langkah kedua, dan disinilah sihir yang sesungguhnya mulai bekerja. Membayangkan doang itu nggak cukup. Pikiran kita emang bisa ngebangun jembatan ke keinginan itu, tapi perasaan kita lah yang jadi magnet buat narik keinginan itu nyebrangin jembatan ke arah kita. Coba deh bayangin kayak gini. Pikiran itu kayak sinyal listrik. Dia ngirim pesan ke alam semesta. Tapi perasaan kita itu medan magnetnya. Inilah yang punya daya tarik yang beneran kuat. Tanpa magnet itu, sinyalnya ya cuma lewat aja, nggak narik apa-apa. Dua-duanya harus kerja bareng. Kalau mau ditarik ke sains, ini tuh mirip banget sama konsep magnet dipol. Setiap magnet itu kan pasti punya 2 kutub, utara dan selatan. Dan keduanya itu nggak bisa dipisahin. Nah ternyata, tubuh dan energi kita juga bekerja dengan cara yang sama. Gini nih cara kerjanya di dalam diri kita. Pikiran, imajinasi, dan visualisasi kita itu adalah kutub utaranya. Sementara perasaan dan emosi kita itu kutub selatannya. Sama kayak magnet biasa, kekuatan kita baru muncul pas kedua kutub ini selaras dan saling nguatin. Kekuatan magnetis kita itu ya bergantung sama seberapa selarasnya pikiran dan perasaan kita. Kalian lihat polanya kan? Ini persis banget sama langkah-langkah imajinasi tadi. Tapi sekarang kita kasih emosi yang kuat. Kita nggak cuma bayangin, tapi benar-benar merasakan. Cinta. Kita merasakan sukacita pas bersamanya, kegembiraan pas menggunakannya, dan rasa syukur yang dalam banget karena memilikinya. Sinkronisasi sempurna inilah yang menciptakan daya tarik yang luar biasa. Oke, kita udah membayangkan, kita udah merasakan. Langkah terakhir adalah menerima. Nah, bagian ini nih yang sering banget salah diartiin. Ini bukan berarti kita cuma duduk diam nungguin paket datang, tapi ini tentang sesuatu yang jauh lebih aktif dan penuh kepercayaan. Jadi, gini cara alam semesta merespons. Energi positif yang kita pancarkan, rasa cinta, syukur, gembira, itu kayak tombol on yang mengaktifkan kekuatan alam. Terus, alam semesta mulai ngatur segalanya, nemuin kita sama orang yang tepat, menciptakan kejadian yang gak terduga, dan nyiapin keadaan yang mendukung. Tugas kita bukan nebak-tebak gimana caranya, tapi tetap terbuka dan percaya sama prosesnya. Soalnya, jalannya itu bisa jadi di luar dugaan kita loh. Setelah kita paham ketiga langkah ini, mungkin ada satu pertanyaan besar yang muncul. Dari semua ini, apa sih satu hal yang paling krusial? Apa yang ngebedain antara keinginan yang jadi kenyataan sama yang cuma jadi angan-angan? Dan inilah jawabannya. Gairah. Keinginan yang cuma anget-anget kuku itu nggak punya cukup tenaga magnetis. Keinginan itu harus meledak-ledak. Harus datang dari lubuk hati yang paling dalam. Gairah inilah bahan bakarnya.
Jadi, pertanyaannya sekarang kembali ke kalian. Seberapa besar gairah kalian untuk apa yang benar-benar kalian inginkan?